Makanya saya bisa ngomong, oh my God, goro-goro pitung atau seket, hilang nih janji ini orang 100 juta, mana tahan. Silakan Bang Maksi. Janggal Mr. G. Tapi begini Mr. G, tetap saya mau katakan begini Mr. G. Ini kan makanya ini menjadi menarik Mr. G, perlu kita kupas karena ada tiga versi malah ini saya bilang Mr. G. Versi pertama dakwaan yang dari BAP. Oke, Ya. Mr. G, otomatis itu kan itu yang menjadi mereka menjadi terdakwa kan karena adanya BAP dan dakwaan. Hmm. Oke, lalu mereka akhirnya membantah semua itu Mr. G. Nah, Hmm. oke dari Prio dan Ririn bahwa bukan mereka pelakunya. Nah, makanya dia heboh ini kan. Nah, kemudian Ini muncul lagi Mr. ya. G KDM. Ya. Jadi tiga versi Mr. J lihat ini. Cerita-cerita itu loh. Gitu. Ya. Ini Bang masih coba dijelaskan. Ini ada Aji Pangestu ini. Motif, katanya nih, motif tidak harus dibuktikan. Yang pasti korban. Loh, rumah orang terbakar, tak bakar. Itu harus ada niat saya. Karena apa saya membakar? Itu harus muncul dulu. Bukan nggak penting motif, justru motif inilah untuk menggali. Korban sudah ada. Jangan bilang tidak tidak harus dibuktikan. Yo nggak bisa. Jangan setengah-setengah. Mr. G. Ya, 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 ya. Nah, Nih. Yanto Baduy coba kita baca. Ini juga bagus Yanto. Ya, 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 ya. Yanto mengatakan intinya harus ketemu dulu yang 4 orang itu, termasuk yang bernama Aman Yani. Sangat betul nih, kalau salah satu muncul di 4 orang yang tidak tahu di mana rimbanya, otomatis keterangan Ririn dan Prio ini akan menjadi kuat. Bisa menjadi kuat, bisa juga menjadi lemah. Ya. Kan gitu Mr. J, karena diperkuat oleh keterangan yang lain. Kalau ini masih keterangan sepihak, keterangan satu orang, yaitu Prio dan Ririn. Gitu Mr. J. Ya, ya. Teman-teman, teman-teman ini kita belajar. Ini pembunuhan sadis, betul sadis. Nah, kita juga belajar ya. Ini teman saya yang sebelah ini adalah pengacara senior, advokat senior. Jadi, jangan menganggap benar 100% ketika BAP, berita acara pemeriksaan. Tetapi percayalah, apa yang diucapkan di depan hakim itulah yang benar. Bahkan sekalipun itu ya beda dengan BAP, tetap akan dipakai itu yang benar, itu adalah ucapan yang disampaikan di depan hakim. Apa yang saya katakan ini sebagaimana yang dilakukan oleh yang namanya Prio ketika didakwa melakukan pembunuhan. Prio itu di depan hakim tuh dia membaca tulisannya sendiri supaya tidak lupa bahwa tuduhan pembunuhan tidak saya lakukan. Saya memang terlibat, tetapi terlibat menguburkan, bukan melakukan pembunuhan. Itu yang ditulis. Silakan Bang Masih dijelaskan teman-teman. Baik, Mr. G, sangat sepakat. Ini bagian dari edukasi teman-teman. Anda harus bersyukur karena ini adalah pelajaran. Saya coba tambahkan lagi, Mr. G. Jadi biar lebih sederhana, BAP dan dakwaan tidak laku di dalam persidangan. Karena yang laku itu adalah keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Tadi Mr. G sudah sampaikan. Teman-teman paham ya? Jadi kalau saya katakan ini, kadang-kadang saya suka katakan Mr. G, dakwaan itu adalah keterangan. Oke. Dakwaan adalah keterangan JPU. Itu harus diuji.
Kalau sampai tidak sesuai dengan fakta persidangan, keterangan saksi di persidangan, alat bukti yang lain, karena yang akan diuji dan akan dipertimbangkan bukan dakwaan, bukan BAP, tapi alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Fakta-fakta di persidangan. Nah, itu yang biar teman-teman biar lebih tajam lagi nih. Oke. Itu, Mr. J. Jadi Mr. J begini. Sekali lagi, saya selalu di tengah, Mr. J, di tengah ya. Ya, Jadi memang saya pikir kan majelis hakim saya pikir majelis hakim juga mereka sudah cukup pengalaman dalam hal kasus-kasus seperti ini, Mr. J lah. Bahkan kasus lebih besar mereka sudah alami kan. Mereka sudah berpelangan berpertulangan lah. Ya kan, makanya sebelah tadi ya memang harapan kita di era sekarang ini 2026 ke atas majelis hakim lurus lah, tegak lurus. Tidak terganggu dengan siapapun, Mr. J. Jadi mereka bisa, jadi teman-teman harus pahami ya bahwa memang keterangan terdakwa itu tidak menjadi patokan juga. Harus diuji dengan alat bukti yang lain. Begitupun yang di dakwaan, keterangan saksi yang sudah ada di BAP harus diuji juga semuanya. Jadi sama-sama ini dalam pengujian. Jadi tidak boleh mengklaim. Kami pun dengan Mr. J tidak mengklaim. ya, Tidak. oke. Kami betul-betul melihat masalah ini betul-betul jernih. Ini bicara kebenaran dan keadilan. Oke. Bukan karena simpati, empati. Tidak. Kira-kira begitu. Demikian. Ya, ya, jujur saja saya prihatin dengan meninggalnya 5 orang ini. Ini sadis banget. Tetapi kita harus tahu motifnya. Jangan pernah mengabaikan motifnya. Karena apa? Motif ini berkaitan dengan tujuan melakukan perbuatan. Saya kasih contoh. Ini ada namanya Aji Pangestu dari tadi. Dia selalu mengatakan tidak penting itu motif. Nanti saya akan tunjukkan salah satu pentingnya motif. Demikian juga ada yang mengatakan di sini siapa ini? Cimut, motifnya perampokan. Ada juga namanya Daun Jatuh, motifnya ngerampok Pak Budi. Oke. Saya kasih tahu ini teman-teman. Ketika motifnya tidak ketemu, pasalnya jadi salah. Saya kasih tahu, kalau motif perampokan, kemudian terjadi pembunuhan, itu bukan pembunuhan. Namanya 365, melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Apakah itu diawali, disertai, atau diakhiri? Ingat itu, motif ingin menguasai artinya merampok kan? Kalau merampok pasalnya bukan 340, salah itu. Ayo teman-teman, belajar lagi. Ketika orang sudah merencanakan, itu artinya ada waktu tertentu untuk berpikir. Tetapi kalau ini tadi ingin ngerampok, Anda menulis itu ingin ngerampok, artinya apa teman-teman? Artinya adalah mencuri. Tetapi dia melakukan kekerasan. Kalau mencuri dengan kekerasan, pasalnya juga beda lagi. Gitu ya. Sekarang, apa yang sudah, Bang Masih sudah dengar, apa yang sudah dinikmati dari hasil kejahatan ini kepada para pelaku ini, Bang Masih? Dua-duanya. Belum itu, mereka baru kan terakhir informasinya itu kan ke hotel, Mr. J. Emang itu ke hotel itu. Kan mereka ke hotel tuh berdua. Sesuai dengan CCTV yang ada. Mr. J. Ya. Kemudian untuk uang, saya belum dapat itu. Mereka nikmati apapun itu. Ini kan kaitannya dengan ingin menguasai harta. Ya. Apakah ada di dia dompetnya lah, uangnya lah, mobilnya, harta bendanya lah. Kan bisa toh. Kalau itu semua tidak ada, berarti motif menguasai harta benda itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada menstrea. Menstrea melakukan kejahatan itu apa? Misalnya aku ketemu di jalan sama
sama ini Aji Pangestu. Tiba-tiba aku nggak kenal sama dia, nggak ada urusan sama dia. Tiba-tiba saya tusuk, mati dia. Aku ditanya, kenapa kamu kok tusuk Aji Pangestu? Nggak tahu, ya kan? Jadi itu daun jatuh, mobilnya dibawa plus digadekan. Yang bawa siapa, yang gadekan siapa, duitnya kemana? Ayo jawab. Mr. Ji, Bang Masih kalau yang ini kan masalah mobilnya ada yang jawab nih masalah mobil nih. mobil. Daun jatuh, mobilnya dibawa plus digadaikan. Yang bawa siapa, yang gadekan siapa? Kan ada bicaranya itu. Silakan Bang Masih. Mr. Ji gini, kan kenapa dibilang seperti itu yang tadi, yang dari pihak penyidik dulu kan? Ya, dia mengatakan motif dendam kemudian ingin menguasai. Oke ya kan itu ada itu masalah ekonomi. Nah, yang mereka maksudkan itu masalah ekonomi, kan ada uang diambil, ada emas kalung emas diambil. Itu loh yang diceritakan oleh si Prio bahwa itu diambil oleh Ya, Amaniani yang ambil. ya. Dikasih ke Prio, Mr. G, uang beserta emas. Itu yang dimaksud itu, menguasai harta. Plus handphone, 3 buah handphone milik si almarhum Budi, Mr. G. Tapi tapi versi penyidik yang menguasai harta benda tadi uang beserta emas serta handphone adalah si Ririn. Oke, Kalau oke. Kalau Prio itu Amaniani. Oke, ini saya kasih tahu nih teman-teman semua. Kalau teman-teman nih tapping-tapping motif, tapping-tapping motif ya teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman. Ini dari polisi nih. Teman-teman, ini dari polisi. Teman-teman, ini dari polisi. Diceritakan di sini ada itu. Nih, teman-teman nih. Ririn ajak saudara bunuh keluarga Sahroni, janjikan duit 100 juta. Ini kalau di dalam dibaca ini motifnya adalah gara-gara dendam, sakit hati, gara-gara duit 750.000. Itu motif. Itu motifnya. Tapi kalau di sini teman-teman yang tapping-tapping ini namanya juga kita menghormati ya, menghormati teman-teman ya. Menghormati teman-teman ini. Ini ada lagi nih Herman Suherman. Motif utang piutang, kredit macet, nggak ketemu lagi. Jauh dari sini. Nah, terus ini Cimut. Intinya korban meninggal. Terus ada 2 orang itu. Keberadaan orang itu harus dipertanyakan. Apakah hanya 2 orang itu? Gitu loh. Makanya nih sekarang nih kesempatan nih. Ya, Rian, Yana. Dicari dulu orang-orang yang buronan. Itu baru bisa terbuka siapa dalam satu keluarga ini. Pembunuhan ya, maksudnya dalam pembunuhan ya. Oke. Ya, Cimut biasanya Ririn ketangkap itu karena ada HP korban sama si Ririn. Nggak ketemu itu, justru HP-nya Ririn sekarang ini eh, apa namanya jejak digitalnya itu riwayatnya itu hilang. Padahal itu kalau mau ditelusuri, Ririn apakah sebagai pelaku, sebagai perencana itu pasti semua muncul di handphone. Kalau muncul di handphone, harusnya tidak boleh hilang. Handphonenya ada di kepolisian, handphonenya Ririn ini. Gitu, oke. Aku nggak tahu ini pikirannya ini kok kalau kalau ngerampok yang jadikan motif justru ringan itu. Itu silahkan Bang, Anda mengatakan motifnya dendam, tapi tinggal pembuktian.
Loh, saya itu tidak mengatakan ini beritanya ada juga pernyataannya dari polisi, ada juga dakwaannya gimana sih? Bukan saya yang mengatakan itu, makanya kita nih sekarang mempelajari itu. Reskrim Polres Indramayu mengatakan motifnya dendam dan masalah ekonomi, ingin menguasai. Iya, Itu motifnya yang disampaikan oleh Kasat Reskrim. Kasat Reskrim. Ya, Loh, bukan kemudian saya. Gimana sih? itu Aduh, motifnya, mohon maaf. Mr. Ji. Kemudian dua alat bukti. Nah, ada lagi Mr. Ji yang satu yang motif. Iya, tunggu dulu. Ini teman-teman, dari sini itu saya membaca ini loh 7 Mei 2026. Kita membaca ini. Di dalamnya ini terdapat motif. Motifnya adalah dendam dan ekonomi. Kalau dendam itu diceritakan tadi bahwa sewa mobil, mobilnya rusak. Nah, sekarang ditanya lagi, apakah Budi itu sebagai rental mobil? Tidak. Jadi hilang nanti jadinya tuh. Oke. Aku tuh teman-teman aku tuh membaca. Jadi dari membaca ini muncul informasi ini ya. Kenapa menurut info Ririn kabur? Aku nggak tahu itu kabur kemana. Mau ditangkap di situ juga. Di mana tuh? Kampung apa? Kabupaten apa namanya tuh? Indramayu. Indramayu juga kok. Aku bisa saja saya tangkap di Indramayu, kemudian saya geser ke Semarang. Wah, ditangkap di Semarang. Bisa, bisa gitu. Bisa Mr. Ji. Mr. Ji, Ya, biar untuk pencerahan kepada yang nonton ini, berarti dua alat bukti kan berdasarkan dua alat bukti kemudian dijadikan ya, tersangka bahkan sudah dijadikan terdakwa. Berarti antara sidik jari, ini saya coba bertanya ke Mr. Ji ya. Kan sidik jari scientific evidence dibilang kan, sidik jari dan CCTV itu menjadi scientific evidence, bukti ilmiah. Kemudian ditambah dengan keterangan saksi, berarti keterangan saksi adalah si Prio. ya. Makanya Ririn dijadikanlah tersangka dan terdakwa. Kalau Prio kan jelas sudah mengaku, tersangka mengaku, menguburkan. Kalau si Ririn kan Hmm, tidak. Artinya makanya dibilang berdasarkan dua alat bukti yang kuat. Nah ini bukan bukti yang kuat nih. Satu scientific evidence, CCTV dan kemudian sidik jari, ya, juga keterangan saksi tadi, si pelaku tadi, si Prio. ya. Sehingga Ririn ditetapkan jadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa. Berarti itu secara normatif Mr. J bagaimana? Oke, oke. Mampu, mampu nggak itu semua mempengaruhi hakim nanti? Mampu nggak itu semua yang dihadapkan, diajukan itu meyakinkan hakim? Karena alat bukti yang sesungguhnya di sini adalah yang sesungguhnya ya teman-teman ya, yang sesungguhnya adalah CCTV, yang real itu CCTV. CCTV itu kalau full diperlihatkan CCTV itu bagus sekali teman-teman. Jadi mungkin Bang Maksi bisa menyebutkan kepada teman-teman alat bukti itu apa saja. Kalau hanya ini tadi hanya CCTV dan sidik jari ya, CCTV dan sidik jari itu belum membuktikan teman-teman, belum membuktikan bahwa dialah pelakunya. Masih ada lagi yang harus ditambahkan di situ apa? Oh, orang yang melihat bahwa dia betul-betul memukul bagian kepalanya, ya, ya kan? Jadi kalau sudah ada petunjuk seperti itu, ditambah lagi, jangan petunjuk dengan petunjuk. Akhirnya apa? Ya nunjuk-nunjuk nanti. Harus ada yang real, ya. Apa itu? Ya bukti langsung. Mr. J, Sementara yang ada di situ adalah Prio yang ada di TKP. Prio tidak Prio tidak menyebut nama Ririn. Itu di tanggapannya Prio. Ya, silakan Bang Masih. Mr. J, arti gini nak, saya mau bicara ini kan sudah di tahap JPU ya. Coba Ya, saya turunkan di tahap penyidik. Untuk menetapkan tersangka,
tahap penyidik nih. Berarti secara normatif dua alat Dua bukti, alat bukti. iya yang tadi Iya, scientific evidence, CCTV dan sidik jari, kemudian ada keterangan satu saksi tadi Prio untuk menetapkan Riri jadi tersangka. Artinya itu sudah memungkinkan secara normatif menurut Mr. Ji. Di tahap penyidik dulu. iya. Hmm. Aku kalau itu hanya dua itu, aku belum berani Bang Maksi. Oh, tapi secara pada umumnya Mr. Ji, normatif. Karena belum mengarah secara umum, meskipun benar dua alat bukti, tetapi bukan petunjuk dengan petunjuk, Oke. Oke. ya, bukan petunjuk dengan petunjuk. Kenapa? Karena harus ada ya, bukti yang bukti langsung, bukti apa ya? Ini direct evidence. Real Direct, evidence. direct evidence, real evidence. Jadi bukti langsung, saksi fakta lah katakanlah, atau CCTV yang menyorot pada saat mereka melakukan pembunuhan. Sekarang nih, Bang Maksi, aku terlihat di CCTV, aku sedang berdiri. Apakah saya ini sudah bisa dituduh bahwa saya melakukan pembunuhan? Ya, belum, karena tadi Terus saya kelihatan ada di CCTV, Mr. J sedang merokok. Apakah saya melakukan pembunuhan? kalau Mr. Ji, mungkin Mr. Ji bisa pasti ingat nih yang disebut dengan bukti berantai. Ya, Apakah mereka menggunakan itu, Mr. Ji? Ya ini perlu kita ini lebih sedikit lebih menggeser ya. ya. Berantai dengan apa dulu? Artinya nggak langsung, tetapi mereka berdasarkan karena tadi berdiri di situ, Mr. Ji. Kemudian Ya, tiba-tiba ada orang mati situ di dalam ya. rumah. Apakah pihak penyidik menggunakan tadi bukti berantai? Bahwa saya ada di situ. Ada di lokasi, kemudian ada pembunuhan di situ. Ada pembunuhan di situ, terus saya pelakunya. Ya, apakah bisa seperti itu? Ini nih kita Nah, karena kalau saya bisa mengelak, karena saya ada di situ, saya cuma menjaga orang yang membunuh. Saya menjaganya saja. Iya nggak? artinya bukti berantai ini bisa dipatahkan. Loh, ini saya baru ngomong. Ada di pembunuhan di sana, saya berdiri merokok di sini. Ya. Saya menjaga, mengawas-ngawasi. Oke. Karena itu di situ CCTV kan ada itu Ah, 24 jam. Orang datang, orang pergi, orang datang, orang pergi. Sekarang kita main nih. Kita bersuara begini itu karena ada suara Ririn. Ririn mengatakan bahwa bukan saya pelakunya. Prio mengatakan saya ikut menguburkan. Mari kita lihat CCTV secara utuh. Ada siapa saja di situ? Apakah hanya dua orang ini ataukah ada orang lain? ah. Jadi begitu. Keberadaan sidik jari saya juga dipertanyakan. Apakah dengan sidik jari saya ada di kaca itu sudah membuktikan bahwa saya membunuh? Contoh, contoh. Ini di meja saya ini ada sidik jari saya. Kemudian ada uang saya di sini. Kemudian ada orang yang sedang melakukan pencurian itu pakai sarung tangan, itu tidak diketemukan di sidik jarinya. Begitu aku melapor uang saya hilang, dia berpedoman pada sidik jari. Ternyata Anda sendiri yang ada di situ. Lu piye? Kan saya pegang memang. Tapi orang yang melakukan tidak pakai menggunakan sarung tangan. Ngono loh, ceritanya gini, ini agak rumit teman-teman, ini agak rumit. Jadi teman-teman, kita sekarang ini bersuara bertanya-tanya karena apa? Karena ada suara Ririn yang itu yang menjadi viral. Nah, apakah suara Ririn itu mengada-ngada, benar atau tidak, fakta atau rekayasa? Ini kita bicara, tapi jangan kita terus berpedoman pada pokoknya jangan. Karena begini, ini pembunuhan sadis. Pembunuhan sadis harus tahu motifnya.
Harus tahu motifnya. Itu sakitnya di sini itu ketika mau harus saya matiin semua sekeluarganya. Itu sakit. Nah, apa yang membuat sakit itu gitu loh. Iya nggak Bang Maksi? Betul, Mister Ji. Ya, ini Ririn panik. Ririn panik. Saya itu ada cerita, ada cerita bahwa Ririn itu sebagai apa namanya sih? Yang mana, Mister Ji? Ririn sebagai eh, otak, Otak gitu pelaku, kan? otak pelaku. Otak pelaku. Sementara pelakunya adalah Rio. Kan dua orang itu yang ada di situ. Silakan ini hakim, jaksa, polisi dia tanyakan nih, Rio, kamu melakukan apa? Aku menguburkan. Menggunakan apa? Cangkul. Mana cangkulnya? Ini. Berapa meter dia sebutkan semua itu. Nah, ada nggak Ririn di situ waktu itu? Kalau dibilang ada, di mana posisinya? Apa yang dia lakukan? Kan begitu ya, Bang Masih. Ya, Kalau tidak ada, kenapa? Kenapa ada sidik jarinya di situ? Priyo kan juga bisa menjelaskan itu. Gitu. Nah sekarang ini Bang Maksi dengan dua orang nih, ayo teman-teman kita diskusi ya, jangan berdebat sendiri. Dua orang pelaku, tidak ada orang lain yang ada di situ katanya. Berarti dua-duanya ya tersangka, terdakwa, dua-duanya juga saksi, saksi, saksi di TKP, bukan saksi katanya-katanya. Kalau katanya-katanya itu sudah jauh, jauh sekali. Termasuk kita-kita ini ya, katanya-katanya. Makanya kita belajar, yang namanya nih terdakwa ini dua orang, Ririn dan Priyo. Omongannya Ririn sama Priyo harus dicocokkan dengan eh, mayat-mayat ini Bang Maksi. ya, Mayat ini kan lukanya di kepala, di kepala, di kepala. Bagaimana cara dia? Apa yang digunakan? Baru cocok. Tapi kalau dia bilang, pokoknya kamu harus membunuh. Tapi ya cara membunuh. Ini saya lihat ini si Budi dihantam dengan palu di bagian kepala. Bagaimana dengan si Sahroni? Bagaimana dengan si istrinya? Di mana lokasinya pada saat itu? Karena ada ruang tengah, kamar belakang, urut-urutan itu. Jadi posisi-posisi juga harus jelas. Nah, di mana Ririn berada? Eh, kejadian jam berapa Bang Osi? tuh. Hah? Itu benar. Jam berapa kejadiannya? Jam 1 kalau nggak salah, di bawah jam 1. Kalau jam 1 kan sudah masuk Di Jumat. bawah jam 1. Karena kata si Priyo habis Jumat itu dikuburkan. Berarti kejadian tuh Kamis malam Jumat ya, begitu ya? Kamis malam di bawah jam 1 ya. Berarti di atas jam 1, di bawah berarti kan? Berarti di bawah, berarti bisa jam. Berarti Kamis malam Jumat. Di Kamis, masuk Nah, Kamis. oke. Kamis malam Jumat, jamnya jam berapa? Itu nanti bisa ditelusuri. Ririn di jam itu ada di mana? Posisi handphonenya itu ketahuan Ririn itu. Ya enggak? Ya enggak Bang Maksi? Ya,
Ini loh dari Emon nih. Malam Jumat jam 11 malam. Nah, kita lihat nih situasi di lingkungan sana. Jam-jam begitu itu CCTV buka semua itu. Mulai dari jalan, mulai dari rumahnya tetangga, mulai dari ini. Kan ada, kan beredar tuh Bang Maksi. Ya. Hmm. Ini Aji, Aji kamu tapping ini yang masuk akal Aji. Mau mau kartunya dibuang di mana, itu posisi itu masih kelihatan di provider. Dari tadi kok Eh, jawabannya aneh-aneh. enggak, dia masih Provider provider tuh menunjukkan kalau polisi minta ke provider tahu tuh posisinya, nomor-nomor itu. Kalau memang dia ada di TKP, ya, kalau memang dia, aku nggak suka sama kamu Haji ya, maaf ya Haji, kamu terpaksa saya singkirkan, asumsi memang dia industri. nggak suka saya. Ngeyel ya Bapak. Ngeyel Hah? nih orang. Agak ngeyel deh tadi ya. Enggak, Dia nggak tahu, enggak, dia nggak tahu. mau mahir. Ini memang asumsi, jadi ini harus pelajari pelajaran. Kalau Iya, cuma iya betul. asumsi, asumsi nggak laku. Kita berdasarkan fakta cerita lah, katakan walaupun belum menjadi fakta di persidangan. Tapi kalau asumsi itu malah jauh. Jadi menyimpulkan sesuatu yang berdasarkan asumsi, yaitu goib. Nggak bisa itu. Nah, aku berikan kesempatan dia tadi, saya berikan apresiasi karena ini, tapi nampaknya dia maunya dia yang harus dituruti. Mari kita didudukkan ini. Kalau memang mendudukkan Ririn sebagai terdakwa, buktinya apa? Mari kita bicara. Kalau mendudukkan siapa tuh Priyo sebagai terdakwa pembunuhan, mari kita bicara bagaimana posisinya kan begitu. Jangan terus merasa bahwa tahu dikit seolah-olah tahu banyak. Oh maaf, kita ini 32 tahun juga berkecimpung di dunia itu. Bukan juga satu kasus, dua kasus. Halo, apa perlu disepil? Oke Bang Masih, jadi dua-duanya sekarang mempertahankan diri, mempertahankanlah bahasanya. Tetapi saya menyarankan nih, ketika Ririn mengatakan bahwa saya bukan pelakunya, dia juga harus membuktikan dong Bang Maksi. Betul sekali. Ya, ya kan? Dia harus membuktikan siapa siapa sebenarnya pelakunya dan dia ada di mana saat itu. Alibinya dia harus dia munculkan. Gitu. Oke, terus Prio. Prio sekarang ini terancam padahal Prio ini sejatinya kalau dari pengakuan Prio ya dan dari penjelasan daripada siapa namanya si si Tony, Prio itu hanya membantu menguburkan dan dia melihat semua pembunuhan itu. Tetapi dia tidak melakukan. Nah ini Prio ini keren ini Bang Maksi. Hah? Mr. Ji, cuma kan pada saat di penyidikan, dua-dua ini sudah mengakui Priok terlibat, memang menguburkan, Ririn juga sebagai pelaku, otak pelaku. Jadi di dalam BAP sudah masuk itu barang Mr. Ji, makanya dibantah saat di persidangan. Ini jadi persoalan. Ya karena BAP itu karangan manusia. Nih Ya, saya ini BAP ini. Dari jauh ini loh saya bisa BAP memahir. nah, Yang penting sudah ada di benakku, memahir setuju ya, memahir setuju. Gitu aja. ya, bisa karangan. Awas, awas kalau nggak Oh, bisa. setuju. Jadi misalnya saya bisa jadi ini ya Bapak, BAP itu bisa dalam tekanan ya, bisa ya karangan gitu. Belum tentu benar mengalami begitu ya Bapak maksudnya.
Artinya si Prio ini dalam tekanan dong, maksudnya Bapak begitu ya? Silakan Bang Maksi, kapasitas Bang Maksi. Oke, Momohior, Momahir, Ya, Bapak. sering dengarkan alat bukti kan? Alat bukti yang sah, kan dibilang gitu. Jawab, yap. Alat bukti yang Iya, sah, iya. ya tadi Misteri sudah bilang, itu berada di persidangan, bukan di BAP. Oke? Jadi BAP untuk Oh iya, oke. pengantar tahap pertama aja pihak penyidikan. Itu dijadikan sebagai tersangka. Tapi ketika dia sudah menjadi terdakwa, nggak bisa lagi BAP, berdasarkan BAP. Jadi alat bukti yang sah ada di persidangan, keterangan-keterangan, baik keterangan saksi, ahli, kemudian petunjuk, kemudian barang bukti, itu yang dihadirkan di persidangan, Mohir. Jadi Oke, oke. BAP dengan dakwaan itu kan bisa satu paket. Kalau saya bilang gitu, dakwaan pun kalau saya katakan itu karangan. Karena harus diuji. Ibarat kalau ibarat emas itu harus diuji kemurniannya lah, baru dia muncul menjadi emas. Itulah yang saya bilang alat bukti di persidangan. Gitu Mohir dan yang Oke. nonton. Iya, oke. Terima kasih penjelasannya Mbak Maksi. Lanjut Bapak, silakan. Sama-sama. Ya. Ini benar teman-teman ya, keterangan dalam ini keterangan tersangka itu tidak masuk. Karena apa? Keterangan tersangka dalam proses penyidikan itu tidak masuk karena keterangan terdakwa di depan hakim itulah yang menjadi alat bukti. Bukan keterangan tersangka karena diinjak kakinya, kemudian dia iya oke, tanda tangan kamu, tanda tangan siap. Oke. Nah, itulah makanya ada berbunyi begini, keterangan yang diucapkan di depan hakim itulah menjadi salah satu alat bukti. Bukan keterangan di BAP. Keterangan yang di depan hakim, yang diucapkan di depan hakim itu baru namanya alat bukti. Ngono loh. Bang masih ngomong gitu. Ngono loh. Oh no loh. Jadi kalau saya bilang lagi, biar kita ulang lagi, biar pada tajam, Mister Ji, Mohir. Saya bacakan ya di KUHP ya. Iya Bang, iya. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Itu keterangan saksi. Jadi apa yang tadi Mas sudah katakan tadi, biar kita tajamin lagi. Apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan atau di muka persidangan. Clear ya, Bang Hir ya? Ya. Mbak Maksi ya, terima kasih. Dia menjadi sah. Alat bukti yang sah, makanya ada kalimat sah. Kalau yang BAP belum sah itu, gitu loh. Coba contohnya saya, coba Bang Masih tuduh saya membunuh Bang Masih. Betul aku melakukan nih Bang Masih. Coba tuduh saya. Saya melakukan penusukan, tapi saya tusuk kakinya. Saya tusuk dengan di kakinya. Apakah di kakinya itu saya membunuh orang? Tidak. Tidak. Makanya karena ini pembunuhan, maka harus relate. Harus ketemu. Sesuai. Kesesuaian. Yang membuat mati dia itu apa? Karena dipukul di kepala. Benar dipukul di kepala. Menggunakan apa? Ini palu. Ngono, enak. Tapi tak pukul di kepalanya. Menggunakan apa? Palu. Palunya mana? Hilang. Bisa saja kepala ini terbentur. Bunyinya sudah beda. Saya kasih tahu ya. Ada orang jatuh di kamar mandi, kebentur kepalanya, mati dia di situ. Kebetulan istrinya tidak ada di rumah.
Bapak itu mati di kamar mandi. Polisi itu bisa menduga itu istrinya pelakunya. Kenapa? Karena ada luka pada kepalanya. Istrinya dicari-cari, istrinya pulang kaget. Kenapa langsung ditangkap sama polisi? Kau membunuh suamimu di kamar mandi. Masa Allah tidak tahu? Padahal suaminya ini terpleset di kamar mandi, terbentur dan berdarah, mati di situ. Istrinya yang dituduh. Begitu diungkapkan kronologisnya, istrinya ngomong nih, aku nggak tahu, aku pergi, memang aku salah, aku pergi meninggalkan suamiku. Tapi aku nggak membunuh. Nah sekarang aku pulang, tiba-tiba aku ditangkap. Hati-hati kawan-kawan. Jadi kita harus runut. Sama juga ini harus runut. Buktinya apa? CCTV. Jam berapa dia CCTV-nya? Begini. Kemudian ada siapa lagi? Begini. Jam berapa? Begini. Urut semua, ketemu itu pelakunya. Ada kan di situ diakui bahwa jam malam itu saya pergi dengan Joko. Ada di CCTV nggak kalau lewat jalan yang sama? Bang Maksi. Masuknya ada di CCTV. Ada dia akui, keluar juga saya naik motor sama Joko misalnya nih. Kalau itu pengakuan bohong, tidak ada di CCTV. Tapi kalau itu pengakuan nyata, pasti terlihat di CCTV. Ya, Pendita los, Ririn manipulatif. Sekarang ini bisa ngomong begitu, tapi pembuktian yang bicara nanti. Alibi juga bicara. Ya kita nggak tahu ya, kita hanya sadis saja pembunuhan itu. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, sadis sekali pembunuhan itu, 5 orang meninggal dunia, sadis. Nah kita cari nih siapa pelaku sebenarnya. Kalau memang 2 orang ini silahkan dibuktikan, tapi betul-betul scientific investigation, bukan bukan yang penting berhasil, bukan ya nggak Bang Maksi? Mr. Ji, yang jelas ada kelemahan terkait bukti langsung ya. Ya, Direct evidence. Contoh saksi langsung, saksi fakta langsung kan hanya Priyo. Hanya Priyo toh. hanya Priyo. Nah, sekarang nih Bang Maksi, hanya Priyo. Kalau Priyo berbicara lain bagaimana Bang Maksi? Oke, ikannya Priyo. Kemudian yang jelas keterangan Priyo pun hakim juga menilai. Hakim tidak sembarang dalam menilai keterangan saksi juga, apakah itu terdakwa. Tentunya ada pertimbangan hakim, Mr. Ji, dalam hal menilai. Dia punya kewenangan kan untuk menilai keterangan saksi ataupun keterangan yang lain. Tentunya hakim akan melihat ada persesuaian nggak antara saksi lain. Sementara Priyo kan nggak ada saksi lagi. Kan hakim akan menilai apakah keterangan Priyo bersesuai dengan keterangan yang lain. Tidak ada, Mr. Ji. Maksudnya saksi lain yang melihat. Kan nggak ada. Ya. Itu yang menjadi kelemahan juga. Kemudian CCTV, scientific evidence. Tidak ada CCTV yang mengarahkan langsung bahwa pembunuhan terlihat. Mr. Ji. Tadi, seperti tadi, Mr. Ji berdiri, ngerokok. Hanya berdiri. Tapi bukan dikategorikan melakukan pembunuhan. Iya. Gitu? Iya. Ataupun ada Junto 55 di sana. Ikut serta? Iya. Belum tentu juga. Jadi kalau bicara CCTV, Mr. Ji, kalau saya lihat ini sama dengan kasus Jessica. Tidak ada CCTV yang melihat langsung. Yang itu loh, Mr. Ji. Kopi cyanida itu. Kalau bicara scientific evidence ya, CCTV. Jadi saya lihat di sini ada kelemahan juga yang cukup signifikan. Seperti yang saya bilang tadi, terkait 2 alat bukti yang masih tahap penyidik, masih kalau menurut saya sih tidak begitu kuat ya, Mr. Ji. Scientific evidence tadi, Mr. Ji, Ya. tidak terlihat langsung. Oke. CCTV-nya, Mr. Kalau bicara CCTV ya, kan mereka bilang tadi 2 alat bukti, CCTV dan sidik jari. Jadi dia tidak langsung, dia jauh, Mr. Ji. Iya kan?
Paling yang mereka pakai ini keterangan Prio. Keterangan notit penyidik ya. Prio, pasti Prio mengatakan bahwa Ririn ada pelakunya. Karena kan ada dugaan pemaksaan pengakuan atau pemerasan pengakuan dengan cara kekerasan. Gitu, Mr. Yi. Oke. Oke, teman-temanku, ini minstrea dulu ya, niat jahatnya dulu ya. Niat jahat. Kalau itu niat jahatnya tidak diketemukan, kita berpikir ulang-ulang, tidak ada masalah ini. Ya, teman-teman, begini. Ini kasus adalah pembunuhan berencana. Tahu ya namanya berencana ya, bisa hari ini kita rencanakan, besok kita rencanakan, besoknya lagi kita rencanakan, 1 bulan yang akan datang kita rencanakan. Itu namanya berencana. Tetapi ketika perencanaan itu dari kasus ini bagaimana? Apakah dia juga merencanakan bahwa saya akan bunuh itu yang umur 8 bulan? Saya akan bunuh yang umur 7 tahun. Saya tidak ketemu itu, teman-teman. Saya tidak ketemu, apalagi berkaitan dengan motif. Motifnya adalah dendam karena uang 750. Kalau saya bandingkan dengan pernyataan polisi sendiri, mohon maaf nih, pernyataan polisi sendiri justru saya kaget. Dengan uang 750 kemudian menjanjikan 100 juta. Lalu terus piye ketemu nih Bang Maksi? Nggak ketemu akal, teman-teman. Lu kok ora ono Bang Maksi? Ning ndi ki Bang Maksi? Ya, Coba teman-teman, ini motif loh teman-teman. Motif yang saya tanyakan, tapi kan teman-teman bilang motifnya perampokan. Kalau perampokan bukan pembunuhan dong. Ini loh teman-teman, dari 100 muncul di kalimat 100 juta ini kata-kata dari mana? Muncul 100 juta ini kata-kata dari mana? Karena dia wartawan ini menayangkan ucapan dari polisi. Perampokan disertai pembunuhan. Itu kalau perampokan disertai pembunuhan itu namanya mencuri dengan kekerasan. Bahasa pidananya itu namanya pencurian kekerasan. Kalau pencurian kekerasan, iya betul. Ini my love. Ya ini. Jadi motifnya nggak ketemu nih. Nah sekarang digali lagi. Ada apa ini? Dua-duanya ini sudah hancur nih teman-teman, ini sudah hancur. Pak, Bapak, mohon maaf deh sebentar. Kalau motifnya perampokan juga kayaknya nggak masuk akal juga sih, karena yang kita tahu kayaknya si Ririn ini kan punya uang ratusan juta ya. Kayaknya aku pernah baca ya, dia tuh pernah minjemin minjemin uang ratusan juta sama omnya si Amniani itu kan. Artinya kan dia ini bukan orang yang nggak punya uang gitu, bukan orang yang nggak mampu gitu ya kan Bapak. Kalau dibilang perampokan pun tidak masuk akal juga ya Bapak. Betul kalau tidak? Enggak, perampokan itu kan ada profilnya. Perampokan ini kan saling kenal semua ini. Ini saling kenal. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Ririn, Ririn, terus satu lagi itu Amniani. itu saling kenal, Prio, saling kenal itu. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa itu perampokan. Masa itu terus ya ini masih mohon maaf ya teman-teman ya, kita belum berpendapat. Semuanya karyawan ini, semua saya bingung. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Kita belum bisa memastikan apakah ini apakah itu belum ya. Tapi mari kita beranalisa. Ya. Beranalisa. Jangan kita harus Ririn pelakunya. Harus ini, harus itu. Enggak begitu. Memposisikan orang sebagai pelaku itu kita harus bisa membuktikan bahwa dia pelakunya.
saya gini teman-teman. Tony itu mengatakan bahwa kalau memang Bapak sih silakan yang tahu betul. Kalau memang Ririn pelakunya silakan hukum. Tapi apa gimana itu? Oke. Eh, Memang ada statement dari Tony RM ya, memang pada saat di Densu, walaupun Tony memang dia cukup cukup pintar lah untuk menjelaskan kronologisnya dari awal, detil banget memang, sangat detil penjelasannya. Tapi ada kalimat memang dia menyatakan tetap prinsip dia adalah kalaulah memang Ririn dan Brio ini memang sebagai pelaku utama, tidak ada orang lain, dan itu bisa dibuktikan dalam fakta persidangan, silakan. Tapi kalau memang dia tidak terbukti, terutama Ririn ya, Ririn bukan sebagai pelakunya, maka Ririn dibebaskan. Kecuali Prio. Prio memang sudah mengakui dia mengubur. Itu jelas ya kalau Prio clear ya. Prio clear. Dia sudah mengakui dia turut membantu menguburkan. Jelas dia terlibat di situ. Tapi kalau Ririn sama sekali kan dia mengatakan dia bukan pelaku dan itu dikuatkan oleh si Prio. Prio mengatakan bahwa Ririn bukan pelakunya. Setelah di persidangan ya. Nah, yang menarik itu Mr. G, Tony tetap punya prinsip. Kalau memang terbukti secara meyakinkan Tony bersalah di muka persidangan, monggo katanya. Demikian Mr. G. Ya, pernyataan Prio itu Bang Maksi biar nggak salah. Pernyataan Prio itu diungkapkan di depan sidang bukan saat menjadi saksi Ririn, bukan. Bukan. Belum. Di luar Itu, sidang lah. itu eksepsi. Itu eksepsi. Karena sejatinya sampai detik ini, Prio itu yang notabene adalah sama-sama pelaku dengan Ririn, belum pernah diperiksa sebagai saksi terhadap terdakwa Ririn. Oke, sampai di situ Bang Masih. Jadi ini akan menarik nanti, makanya saya bilang hari Rabu nanti, mudah-mudahan saya ingat, saya akan datang, kalau nggak ada tabrakan jam, saya akan datang ke Tasikmalaya, Indramayu. Indramayu. Aku ingat temanku yang di Tasikmalaya jadi begini. Jangan salah TKP Mr. G nanti. Iya, waduh. Indramayu ya. Awas Ya, nyasar, Bapak. ya. Kita tahu sendiri bagaimana kita kenal namanya Indramayu adalah Pantura ya kan. Saya akan ke sana teman-teman. Ini ada dari Mister Sulhutan. Saya kira Sultan tapi Sulhutan. Dugaan pembagian hasil masalah dari kasus pinjaman di Bank BJB yang katanya 24M. Nah, ini nggak ketemu nih karena KDM juga sudah menyampaikan tidak ada ini 24M itu. Bank BCB kan, banknya juga kan ada itu memberikan keterangan. Aziz Ajiguna, Aman Jani menghilang, jarang muncul, kena punya masalah di BJP, kena korup ratusan. Oke. Untuk mengaburkan kasus, gak di ini kok jadi berantakan. Bukan, tidak perlu kabur ini, silakan dibuktikan. Dakwaannya itu silakan dibuktikan, pembelaannya silakan dibuktikan. Tidak perlu kabur dengan kasus ini. Warung rakyat jelita. Di sini uniknya ini kasus Bang. Ya, unik ya. Mereka berdua itu pengangguran. Jangan bilang pengangguran. Pengangguran karena pemerintah itu susah cari pekerjaan. Jangan sepelekan pengangguran ya. Hari ini juga saya nganggur nih. Tapi saya baru pulang dari kebun. Jangan bilang pengangguran, gak enak. Banyak orang pengangguran itu.
Lu malah ada cewek ini biar kita sih malah yang golek rondo. Ya Allah, kok ado-ado malah golek rondo tuh bro. Tadi salah sebut bro. Mantan bupati aja masih pengangguran. Janganlah, janganlah. Jangan cerita pengangguran kalau di dunia begini. Saya itu banyak kok teman-teman saya itu pendidikannya S2, S3 itu masih melamar kerja itu masih pengangguran itu kawan-kawan. Jadi jangan bilang begitu tidak enak saya. Ngene Mister anu Bang Maksi. Ngene sih ya Bang Maksi ya. Ngene Bang Maksi. Ini kasus masih menarik dan masih perlu kita bahas. Kita harus tahu dulu nih dakwaannya. Saya akan mencoba untuk mencari dakwaannya. Dakwaannya apa? Kemudian bagaimana jawaban daripada terdakwa-terdakwa ini ketika sudah didakwa oleh jaksa. Eksepsinya seperti apa? Kemudian saksi-saksi, ingat ya teman-teman ya, 26 saksi sudah dihadirkan di persidangan. Tapi tidak satupun yang direct and evident. Tidak ada keterangan yang langsung yang menyentuh pada kasus pembunuhan. Paling kenalkah Anda dengan ini? Kenal. Ngapain di situ? Katanya. Jadi semua itu banyak yang katanya. Tidak ada yang melihat langsung. Yang melihat langsung dan ini hanyalah Prio. Bagaimana Bang Maksi? Ya, jelas saksi fakta nggak ada langsung. Makanya saya katakan kepada teman-teman tadi, keterangan satu orang, Prio, juga belum bisa dikuatkan. Harus ada keterangan lain. Jadi saksi faktanya ini. Jadi memang Prio ini perlu diperkuat, Mr. G, keterangan dia. Nah, diharapkan dari 4 diduga pelaku ini yang belum tahu keberadaannya. Nah, inilah tugas PR penyidik Polres Indramayu nih untuk mengejar 4 pelaku ini. Karena tidak ada saksi fakta langsung yang ada di situ kan, Mister, baik CCTV maupun manusia orang lain. Kalau ada CCTV yang menyorot langsung, oh itu kuat, Mister G. Dalam rumah, ini kan tidak ada CCTV yang langsung, tidak ada CCTV yang langsung melihat bahwa Jessica menaruh racun di minuman Mirna. Tidak ada. Makanya nanti ada yang tapping lagi. Tidak sama Jessica dengan Indramayu, pasti ada namanya juga aneh-aneh netizen. Tidak apa-apa, tidak sama, tapi kalau bicara CCTV artinya kita mau sampaikan persamaan CCTV-nya. Kan ya, menurut penyidik kan 2 alat bukti, salah satu kan CCTV, scientific evidence. Tapi tidak ada CCTV yang melihat langsung, menyorot langsung pada saat terjadinya pemukulan, pembunuhan. Tidak ada, sama seperti di Jessica. Tidak ada CCTV yang melihat langsung pada saat menuangkan itu. Gitu Mr. G. Jadi tidak ada CCTV yang melihat langsung bahwa adanya pembantaian itu. Kan gitu. Kira-kira gitu Mr. G. Iya. Ya, warung jelita, warung rakyat jelita nih. Berarti pasalnya nggak tepat ya Pak. Bukan pasalnya yang nggak tepat. Kalau ini sudah direncanakan, artinya pembunuhan berencana. Tetapi kalau ada orang yang tidak melakukan, orang yang tidak merencanakan, kemudian dituduh merencanakan, ini yang masalah. Ini yang masalah. Nah ini Mr. Sultan Sulhutan nih. Terus bagaimana dengan Joko yang terekam di CCTV? Kenapa nggak jadi saksi? Justru ini pertanyaan. Makanya kalau CCTV itu tayangkan itu 24 full. Nanti dicari momen-momen yang krusial. Jangan hanya sepotong saja. Bukti perencanaannya nggak ada. Nah, bukti perencanaan, kalau betul ada bukti perencanaan itu ada di handphone. Bagaimana orang mengkontak, halo kamu datang jam 10 ya, jangan sampai kita, ya kan begitu kan. Oke, nah itu kata-kata itu ada di handphone, WA ada di handphone, semua ada di handphone. Nah kalau handphonenya itu kartunya dihilangkan, terus piye? Terus piye ngono kuwi? Nah, ngono kuwi sing repot. Jadi itu namanya aku nggak tahu ini. Bang masih coba dibaca dari Naura 777. Bang masih apakah Bapak masih mendengarkan?
Tugu Naura ya. Ini ada Naura. dari Naura nih loh. Naura 777. Oh, Nora 77. Handphone yang sekarang tersangka aja nomor SIM cardnya digoyak. Jadi justru hilang. Nah, ini yang nggak fair di sini. Nah, padahal di situ Bang masih ada perencanaan. Kita nggak usah dilihat, yuk kita merencanakan, bukan begitu. Tapi dari waktu ke waktu itu kita bisa tahu. Misalnya, halo kamu kesini dulu jam 7. Oh, jam 7 malam ketemu. Nanti kita berangkat ya jam 8. Itu perencanaan sudah. Dari time by time. Kalau pekerjaan tuh namanya timeline. Jam segini aku ngapain, jam segini aku ngapain, jam segini aku ngapain, jam segini aku ngapain. Oke ya. Jadi gini teman-teman, memang namanya kejahatan itu pasti akan terungkap, pasti itu. Karena pada intinya kejahatan dalam bentuk apapun pasti akan meninggalkan jejak. Nah, sekecil apapun jejak itu harus dikembangkan. Jujur harus dikatakan bahwa kita betul-betul ingin mengungkap kasus ini. Bukan bukan karena pokoknya bukan. Kita harus mengungkap kasus ini. Begitu ya, teman-teman. Mr. Ji, mohon izin. Ya, Saya turun dulu sebentar ya. orang kita mau turun kok. Oh, wes. Closing statement langsung tutup. Ini baca dulu dengan Dante nih. Dante nih, Nanti. ngapain perencanaan di HP? Wong mereka berdua tetanggaan, oh tinggal datangi rumahnya maksudnya gitu ya. Dari HP itu muncul namanya sinyal. Sinyal muncul namanya GPS. GPS itu muncul pertemuan, titik locknya. Pertemuan itulah dari handphone. Jangan handphone tuh terus telepon. Ayo, berpikiran yang positif Dante. Cerdas sedikit. Silakan ditutup, Bang Maksi. Ji, statement untuk closing bahwa hendaklah kita jangan langsung menyimpulkan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Jadi hendaklah kita harus mengumpul data sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya, baru kemudian kita bisa menyimpul apakah itu benar atau tidak. Nah, itu kalau di luar persidangan. Tapi kalau dalam persidangan, hakim pun dia harus mengumpul sebanyak-banyak bukti-bukti yang ada. Jadi tidak bisa langsung menyimpulkan, apalagi kita yang di luar persidangan. Kita yang di luar persidangan ini, di luar pengadilan ini, hendaklah kita mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan sebanyak-banyaknya. Baru kita bisa menyimpulkan sementara apakah itu benar atau tidak benar. Demikian, terima kasih Mr. Ji. Assalamualaikum. Bang Maksi itu ada dari Taiwan tuh nyebut nama Bang Maksi itu, tolong disapa itu. Waduh, Sela, saya nggak enak. Soalnya kalau dibilang saya ganteng, terus Mr. Ji gimana? Komandan kita. Jangan salah Bang Maksi, Sheila itu terlibat dalam kasus ini karena disebut-sebut. Ah, itu betul. Ada tadi di podcastnya itu KDM. Dia jemput dia, kasih tahu dia sama KDM ke KDI Jadikan sebagai saksi dia, Mr. Ji. Saksi tambahan. sebagai saksi dia. Terlibat dia karena saya lihat dia nyambel pedas. Oke teman-temanku, terima kasih Bang Maksi, terima kasih Mama Mahir, terima kasih semuanya kawan-kawan yang Makasih ada di sini. Bapak. Mbak Mahir, Bye terima kasih guys, Mbak Mahir. assalamualaikum. Oke, Bang Maksi. Sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.